Untuk dinamo sekarang udah terpasang, ini bisa dilihat ya. Di sini karena posisinya malam jadi gelap ya. Jadi di sini saya bantu pakai ini pakai lighting ya. Kayak mau syuting film-film. Untuk motor Vario ini keluhannya nggak bisa di starter ya. Coba nanti kita tes dulu. Kunci kontak. Lah tangannya ngalang gigi. Ngalang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Vario. Ini Vario LED, motor Vario yang tanpa air radiator ya. Oke, untuk kondisi waktu di sini udah malam ya. Oke, bisa dilihat. Oke, untuk keluhan motor ini yang pertama dia nggak bisa di starter ya. Oke, coba kita tes dulu. Kunci kotak kita onin. Nah ini, nah itu udah on. Kita tekan tombol starter ya. Nah itu, di sini di saat kita tekan tombol starter hanya ada suara cetek-cetek dari sini ya. Nah ini dari area cover aki ya. Oke, itu suara switch starter. Oke, untuk yang kedua, motor ini keluarnya komstirnya goblak ya. Jadi di saat kita pakai, di saat kita rem depan dia bunyi ya, cekluk cekluk gitu ya. Oke, mungkin bunyinya seperti itu ya. Untuk pengerjaan awal kita fokus ke gejala yang di saat kita tekan tombol starter hanya bunyi cetek-cetek ya. Oke, untuk pembongkaran komstir kita lanjut nanti. Di saat gejala yang pertama kita selesaikan dulu ya. Untuk gejala seperti ini, dimana di saat kita tekan tombol starter hanya ada suara seperti itu ya. Tadi di awal itu biasanya dari dinamo ya, dinamo starternya yang enggak muter. Oke, tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa juga dari switch starternya yang sudah lemah juga bisa. Untuk memastikan, sekarang kita lanjut ke pembongkaran cover aki dulu aja. Apakah switch starternya masih bagus atau enggak, nanti kita tes satu-satu ya. Untuk posisi ini cover aki udah tak buka ya. Untuk switch starternya ini posisinya bentuknya seperti ini ya, sama dengan switch starter motor Beat lama, Beat Karbu, Vario gitu ya, Karisma. Oke, yang bentuknya kotak seperti ini. Untuk memastikan apakah yang rusak switch starternya atau dinamonya yang nggak muter, di sini kita jumper langsung ya. Ini di sini bisa dilihat ya, kalau di switch starter ini posisi kabel ada 4 ya, yang 2 kabel besar, terus yang 2 kabel kecil. Oke, kita lepas dulu. Nah ini untuk bagian yang di jumper kabel yang besar ya, ini karena ini kabel yang besar, ini kabel dari arus aki ya yang mengarah ke dinamo. Oke, coba sekarang kita jumper langsung. Caranya seperti ini ya, kita colokin saja langsung. Terus yang satu kita colokin ke yang satunya ya. Nah ini bisa dilihat ya, di sini posisi udah di jumper tapi nggak ada reaksi ya, nggak ada suara apapun dari dinamo. Jadi bisa dipastikan ya kalau ini yang bermasalah dinamonya ya. Oke, untuk memastikan apakah di sini ada arusnya atau enggak, kita bisa cek dulu. Ini seperti biasa ya, saya pakai ini kita tempelin di positif negatif aki atau masanya. Ini buat ngetes ya, apakah ada arusnya atau tidak ya. Nah ini di sini bisa dilihat ya, kalau kabel ini ada arusnya ya. Jadi walaupun arus ada yang masuk ke dinamo,
tapi karena dinamo bermasalah dia nggak mau muter ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pembongkaran dinamo, karena untuk motor ini yang bermasalah hanya dinamonya saja ya yang nggak muter. Untuk posisi dinamo sendiri sekarang udah tak lepas ya. Ini di sini bisa dilihat ya, kalau letaknya di bagian belakang sebelah kiri. Untuk proses pelepasan seperti biasa, kita lepas dulu itu shock breaker belakang ya, kita lepas. Terus yang kedua, filternya kita lepas juga agar tidak menghalangi proses pelepasan dinamo ya. Oke, untuk ini motor Vario LED ya, Vario LED yang pertama 2014, dimana untuk starternya masih starter kasar ya, belum ESP. Ini ya satu-satunya motor Vario yang tanpa radiator. Oke, sekarang kita lanjut ke pembongkaran dinamo. Nah, itu untuk pembongkaran baut dinamo ini, khususnya baut yang obeng plus ya. Terkadang kita menemukan baut yang susah dilepas. Apabila kalian menemukan baut yang susah dilepas, saya sarankan pakai ini ya, pakai mata obeng ketrok. Kita gunakan mata obeng ketrok, terus kita pukul pelan-pelan saja ya, seperti ini. Terus kita sambung pakai kunci T. Di sini fungsinya untuk meringankan tenaga ya, apabila kita menemukan baut yang keras atau susah dilepas. Oke, mungkin itu ya saran dari saya untuk pelepasan baut yang susah dilepas. Iya, Pak. Ada. Itu, Pak. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, kalau untuk dinamo ini ternyata arangnya masih tebel ya, tapi kok kenapa dia nggak bisa muter. Terkadang untuk untuk kasus yang seperti ini, dimana kita menemukan kasus kalau arangnya masih tebel tapi dia nggak mau muter, biasanya posisi arang habisnya miring ya. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, kalau posisi arang dia miring, jadi di saat nempel ke sininya dia nggak rata ya. Oke, yang biasanya menyebabkan ini arang ini miring, habisnya miring atau terkikisnya miring, biasanya dari lahar ininya yang udah goblak ya, atau udah nggak stabil muternya. Jadi posisi dinamo muternya nggak center ya. Untuk kasus motor ini sesudah dibongkar, ternyata arang masih tebel ya, tapi di awal kita tahu kalau dinamonya memang nggak muter. Jadi tidak selamanya ya, atau tidak selalu bahwa dinamo nggak muter itu karena arang yang habis. Oke, di sini ternyata hanya posisi arangnya ini terkikisnya miring ya. Jadi di saat nempel ke as dinamo dia nggak rata ya nempelnya. Jadi untuk mengatasi masalah yang seperti ini, tinggal kita nanti ratakan saja ya, pakai kikir atau pakai amplas ya. Ini coba saya kikir nih, kita rapikan ya pakai kikir ini agar agar arang nanti nempelnya sempurna ya ke as dinamonya. Oke, cukup kita rapikan saja seperti ini sampai benar-benar rata ya, dua-duanya ini, karena memang dua-duanya posisinya miring. Oke, cukup
kayak gini aja ya. Terus untuk di ininya, di as dinamonya sedikit kita amplas ya. Ini nggak apa-apa, kita amplas untuk menghilangkan kotorannya, kotoran yang nempel. Oke, mungkin cukup seperti ini saja ya caranya. Sekarang kita lanjut ke perakitan. Yang pertama kita masukin dulu ini pernya. Apabila di saat kita masang as dinamo, mungkin di sekitar kita nggak ada temen ya, atau nggak ada orang yang bisa dimintain tolong untuk megangin. Di sini saya menggunakan penjepit seperti ini ya. Ini biasanya penjepit untuk cas aki ya, tapi yang ukurannya kecil. Nih, kita jepit seperti ini ya. Jadi di sini tanpa bantuan orang lain pun bisa, karena terkadang kita sebagai montir atau sebagai mekanik dituntut untuk bisa kerja sendiri ya. Nah ini sama, yang satunya juga kita jepit. Itu di saat kita udah seperti ini, tinggal kita masukin ya, ini as dinamonya. Nah ini tuh bisa dilihat ya, kalau as dinamo sudah masuk baru kita lepas. Nah itu, jadi cara memasukkan as dinamo pun mudah ya, dengan alat bantu seperti ini, tanpa kita harus minta tolong ke orang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan magnetnya ya. Di saat masang magnet perlu diperhatikan ya, ini ujungnya asnya kita pegang, karena ini magnet ya, bisa menarik ini keluar lagi. Nah itu kalian bisa lihat ya tuh. Oke, sebelum kita pasang, kita olesin stempel dulu, ini sedikit aja, untuk apa, biar agar suara dinamo nggak terlalu kasar ya. Kita stempel aja di sini, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak ya. Untuk lebih bagusnya lagi, di lahar juga di stempel ya, agar lahar lebih awet. Oke, jangan lupa ujungnya kita pegangin, nggak usah takut kebalik ya, karena ini kanan kirinya berbeda ya dengan dinamo yang model Karisma atau model motor yang di sini ada sambungannya ya. Sebelum kita lanjut pemasangan ke motornya atau ke mesinnya, kita coba tes dulu ya. Untuk positif dinamo kita sambung pakai kabel ini, terus untuk negatifnya kita tempelin di negatif aki ya. Ini seperti ini kita tempelin ya dengan kuat. Terus untuk positifnya kita tempelin di positif aki seperti ini. Nah itu, di sini bisa dilihat ya kalau dinamo muter. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan di motornya. Di sini bisa dilihat ya kalau dinamo udah terpasang. Berhubung di sini gelap karena malam ya. Di sini saya dibantu pakai ini buat penerangan ya. Oke, sekarang kita coba starter ya. Itu kunci kontak kita onin, terus coba kita starter. Nah itu, di sini bisa didengarkan ya kalau starter sekarang normal. Coba kita ulang sekali lagi untuk memastikan. Nah itu bisa dilihat ya kalau dinamo sekarang normal, starter pun normal. Oke, mungkin itu ya video kali ini. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat yang sudah mau subscribe ya.
Yang belum subscribe silahkan subscribe, barangkali di channel saya ada video ya yang bisa bermanfaat buat kalian. Sekarang kita mau lanjut bongkar komstir, karena tadi di awal gejala motor ini juga komstirnya goblak parah ya. Oke, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.